Oke guys, sebelumnya di sini gue akan menjelaskan gimana caranya menarik suatu paralel channel yang valid gitu kan, mau itu dari H4 terus M30 M5 gitu. Nah, untuk syarat penarikan paralel channel itu kan minimal 3 titik ya, dan untuk 3 titik itu harus pergerakan candlenya minimal 2 gitu, yaitu kalau misalkan hijau-hijau, merah-merah, hijau-hijau. Dan ada juga ketika market membuat SND, nah seperti ini. Nah ini ada nih kan, ketika di sini ada merah-merah, hijau-hijau. Nah yang ini kan ada nih SND nih, ketika dia hijau terus di sini merah dulu dan selanjutnya hijau. Nah kalau kayak gini beda, kalau kayak gini minimal candlenya 3 gitu. Nah oke, kita lanjut aja ya untuk pembahasan cara penarikannya. Nah di sini kita harus tahu dulu nih titik-titiknya gitu kan, titik tertinggi, terendah, tertinggi gitu. Nah untuk titik-titiknya ini, yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, yang keempat di sini, yang kelima di sini, nah yang keenam di sini. Segini aja cukup ya. Nah, kenapa bang yang ini nggak ditarik gitu? Kenapa yang ini nggak ditarik? Nah ini nanti saya akan jelaskan. Oke. Yang pertama nih, ketika kita narik suatu parallel channel, nah kita tarik nih kan, ini H4 nih. Nah kita tarik dari sini ke sini gitu kan. Nah ketika break lower, nah kita bisa open posisi gitu. Nah ketika penarikan parallel channel ini udah ketemu nih di H4, rapikan di M30 gitu. Nah M30 kita rapikan. Nah ketika rapi kayak gini udah, berarti kita tinggal nunggu apa, break di lower atau upper gitu kan. Nah tadi kenapa nggak menandain yang ini ya, yang pertama ini. Nah kita lihat, kita awal bisa naik nih dari sini ke sini gitu kan. Wait bentar, kita bisa naik dari sini ke sini kan, cuman di sini nah kita geser nih, nggak berhasil break lower gitu, makanya dia naik gitu kan. Karena di sini break middle dan dia hanya sampai sini gitu ya, dia naik lagi ke atas. Nah ketika udah kayak gini gimana ya, kita lewat aja nih. Nah ada di sini, dan di sini ada membuat syarat penarikan lagi gitu kan. Nah udah, titik-titiknya berarti dari sini, sini, sini gitu kan. Ini titik tertinggi, terendah, tertinggi gitu. Nah ini kita lewat gitu, karena yang valid yang ini gitu kan. Apakah kita bisa narik dari sini ke sini? Bentar, apakah kita bisa narik dari sini ke sini? Nggak bisa gitu, karena di sini candle hijaunya cuma 1 biji. Nah ini nggak bisa. Nah yang bisa kayak gini gitu kan. Nah ketika kayak gitu, ketika udah rapihkan, nah ini untuk H4. Nah untuk H4 kayak gini, ketika break lower ya dia break nih, retest, turun gitu kan. Nah untuk sebaliknya juga nih, untuk H4 ketika ada syarat menarikan PC, udah kita tarik lagi gitu kan. Nah dari mana? Di sini, ini bisa. Cuman kita sebelumnya juga ada nih kan, di sini ke sini. Nah di sini nggak berhasil break middle gitu, makanya mau turun gitu kan, 4. Nah ketika udah ada lagi, kita bisa narik caranya. Nah dari sini ke sini, nah kayak gitu. Dan kalaupun misalkan kita nih open posisi di H4 gitu kan, narik parallel channel di H4, nah itu ketika break lower ya ini ada potensi turun dulu gitu, dan ini lumayan gitu. Nah ini lumayan 440 pip gitu.
kayak gitu. Dan ini juga kalau ketika break, nah ini kan break nih ada nih, ya udah dia naik gitu ke atas karena udah break upper. Ini nih ya kita bisa gandakan, nah ini bisa gandakan, nah kayak gitu. Dan ini juga yang sebelumnya bisa kita gandakan gitu untuk tahu market. Nah harusnya market tuh ke sini gitu kan, nah ke middle selanjutnya. Cuman ini ada rulesnya gitu, nanti rulesnya saya kirim gitu kan ke grup diskusi. Nah untuk pasangan time frame H4 kita bisa nyari SND di M15 gitu. Nah ketika break, nah ini ada tuh, ada suatu SND gitu, SND sell. Nah, kita bisa open posisi di sini gitu kan. Nah sell, nah untuk SL itu bagusnya di sini gitu kan, karena di sini ada titik tertinggi sebelumnya gitu. TP kita bisa 1/2 dulu, berarti 200 pip dapat dong. Nah udah sisanya kita bisa hold gitu kan, dan harapan dia akan ke middle gitu kan. Nah cuman kalau saran saya 1/2 close dulu gitu kan sebagian, dan sisanya bisa kalian hold gitu. Kalau misalkan satu layar kalian hold itu buang-buang waktu gitu, janganlah. Nah ketika udah kayak gini, udah nih kita dapat misalkan ngehold sampai 450 pip gitu kan. Nah ketika udah kayak gitu kita lihat lagi H4, dan ternyata membuat lagi gitu syarat menarikan parallel channel sebelumnya gitu kan. Nah dari mana? Dari sini ini ke sini gitu. Nah ketika break upper ya ini mau buy gitu, dan kita nyari SND di M15 gitu. Nah untuk SND kan ini udah disentuh nih pertama kali, nah ini pasti agak floating gitu kan. Nah kita bisa open posisi di sini gitu, posisi di sini ambil buy. Nah cuman kan idealnya di sini kan, nah di sini nih idealnya di sini 360 pip. Nah, ini kan kelebaran gitu, karena di sini ada lower terakhirnya gitu. Nah kita cek aja nih 600 berapa, 360 berarti berapa, 100/2 gitu kan, masih dapat gitu untuk 1/2 gitu. Ini pasti dapat ya. Nah jadi kita bisa juga kalau misalkan nyentuh middle kayak gini kita bisa close sebagian dulu gitu, dan sebagiannya kita bisa hold gitu kan. Nah kayak selama kayak gini kan tuh nggak kena SL gitu. Kalau misalkan SL kita lebar gitu, jadi kalau misalkan kita nyari open posisi, maksudnya kita nyari reason di H4 itu SL-nya nggak bisa kecil pak gitu kan, itu nggak bisa kecil untuk stop lossnya, pasti ngikutin time frame gitu. Ketika kita narik PC di H4 ya SL-nya juga realistis gitu, nggak ada SL 30 pip gitu, yang ada ya nanti kehantem stop lossnya gitu. Nah kayak udah sini paham ya untuk H4. Nah sekarang M30. Nah ini saya dikejar durasi nih, kejar durasi gitu kan. Nah M30 sama untuk pergerakannya minimal 2 candle setiap masing-masing pergerakan. Nah kita bisa tandain dulu nih, kalau pusing tandain dulu titik-titiknya. Nah ini ada nah, minimal kan 2 candle. Nah ini rapih nih kayak gitu, ini rapih masuknya. Dan di sini juga, nah di sini ada 1 2, ini turunnya ada nih
daerah sini gitu kan. Dan di sini juga ada sebenarnya. Nah ini kita bisa tarik nih kan. Nah kalau misalkan kita fokus aja di lower, narik dari sini ke sini, hasilkan atas gitu kan. Nah tapi ternyata di sini udah turun lagi gitu kan. Kita bisa tarik juga sebenarnya. Lihat bentar. Nah di sini ke sini, dan harapan tadi kan dia turun, ternyata enggak gitu kan, enggak jadi turun, berarti dia mau ngebuy dulu. Dan di sini ada suatu syarat penarikan lagi gitu kan. Nah dan di sini break gitu. Nah kalau untuk M30 ini itu pasangan time frame-nya M5 gitu, kita nyari SND-nya di M5. Nah, ketika break, ini kan break ya, jelas ya. Nah di sini hijau-hijau, merah-merah, hijau-hijau, dan break ke bawah gitu kan. Nah ini kita bisa nih cari SND sell gitu kan. Nah SND sell di sini membuat ya, kalau di sini membuat SND sell. Nah kalau membuat SND sell kayak gini gimana? Kita tunggu aja nih, apakah SND sell ini di break gitu kan, di break body candle. Nah ini kan di break body candle nih. Waduh salah lagi, bentar. Di break body candle cetak. Nah kita bisa open posisi setelah ini gitu kan, kalau bikin kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan dia bikin SND buy dulu, ya dia mau ke sini gitu untuk SND-nya. Nah dia mau ke sini gitu. Nah oke, paham ya. Nah ketika kayak gini ya udah, kita ikutin dulu, follow market gitu. Nah kita bisa gandakan gitu kan. Nah kalau kita presisi, nariknya ya ini presisi juga gitu. Nah tapi kalau misalkan narik di paralel channel H4 M30, nah ini kan kurang rapih nih. Bentar, kita pakai jurus andalan gitu. Kita ganti paralel channelnya yang ini biar rapi. Nah kayak gitu. Cuman di sini kan masih aja nih kan kurang rapi. Nah kita bisa nih gandakan gitu kan. Nah ini sama aja gitu. M30, nah ini bedanya lebih rapi gitu kan. Nah karena di sini sebenarnya di sini nggak berhasil close ya, karena di sini udah ada sinyal candle hijau gitu kan. Udah kita bisa narik gitu parallel channel baru. Dari mana? Dari sini. Nah dari sini ke sini. Nah kita tinggal nunggu break uppernya aja gitu, kalau mau ambil buy gitu. Kita ganti aja ya, ini agak pusing nih. Nah di sini mau buy gitu kan, cuman kita nunggu SND gitu. Nah di sini kan gak ada SND gitu kan. Nah SND-nya di mana? Ada nih di sini SND-nya. Nah ini SND. Nah di sini kan udah terlalu jauh gitu kan untuk M30 ini. Nah tapi di sini udah break upper gitu kan. Ya ini valid SND gitu. Dan dia nggak bakal retest ke sini gitu. Nah di sini SND valid, kita bisa ambil buy gitu kan. Ambil buy di sini. Untuk TP kita bisa TP dulu di sini kan. Karena kalau M30 tuh SL paling banyak tuh 50 pip. Kayak gitu. 50 pip. Nah kita bisa TP di sini dulu ya, biasa TP 120 pip lah ya, itu bisalah close gitu sebagian, dan sebagiannya sisain. Nah kalau misalkan hold ya lumayan lah, dapat 430 pip gitu. Nah ini untuk M30. Nah
Jadi untuk syarat penarikan PC itu sebenarnya gampang, minimalnya semua 2 candle gitu. Nah udah nih, sekarang kita narik PC M5 gitu kan, kita nyari M5. Nah M5 ini hati-hati, banyak noise gitu kan. Kita cari dulu nih zigzagnya. Nah yang pertama di sini ada bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Di sini bisa kita jadikan atas, di sini bawah, di sini atas, di sini bawah gitu kan. Nah kalau kayak gini gimana? Nah kalau kayak gini saran saya lewat aja ya, ini sideways, serius. Nah karena kalau di M5 itu candlenya kecil-kecil, nah kita nyari candle yang besar-besar aja gitu kan. Nah kita narik dari sini ke sini, ketika di break ya udah kita tahu bahwa market ini akan sell gitu kan. Nah di break nih, ini mau turun gitu. Nah, untuk nyari SND nya di mana? Di M1, jangan cari di M5 gitu kalau misalkan kita narik PC di M5. Nah untuk M1 kita lihat aja mana tadi tuh. Nah ternyata ini belum premium ya guys ya. Nah ketika break, nah break kan di sini ada SND gitu. Dan ini SND press gitu kan. Udah kita bisa open posisi di sini. Untuk SL biasa, makin turun PC-nya, time frame-nya kita turunin juga SL-nya gitu. Ini minimalnya 30 pip. Untuk TP seperti biasa ya 30 pip sampai 60 pip gitu kan. Tapi kalau sejalan sama time frame besar itu kalian bisa hold juga, dan itu lumayan. 1/2 dapet gitu. Dan kalau sebagiannya setelah kayak gini kita nunggu yang sebagiannya lagi gitu kan. Nah ini untuk M5 kayak gitu. Nah untuk selanjutnya saya akan membahas suatu SNR ya. Oke, sekian, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya.